Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 126204202 dari kelas TMT 3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang filsafat matematika. Filsafat matematika terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama epistemologi matematika, yang kedua ontologi matematika, dan yang ketiga adalah metodologi matematika. Cabang filsafat matematika yang pertama adalah epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika, yang mana ini membahas tentang segi-segi dasar pengetahuan matematika seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Kita tahu bahwa seluruh kegiatan manusia saat ini menggunakan matematika, baik berupa perhitungan sederhana maupun penerapan sebagai alat bantu. Yang hal ini berarti matematika dipakai sebagai sarana kegiatan ilmiah. Matematika sebagai bagian dari sains artinya matematika merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Lalu, pengertian matematika menurut ilmuwan yang pertama adalah matematika merupakan suatu ilmu yang lebih banyak mengkaji tentang kuantitas, bangunan, ruang, dan perubahan. Dan yang kedua, matematika adalah suatu ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan kaidah-kaidah dan definisi-definisi untuk mencapai suatu hasil yang teliti, cermat, dan baru. Matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yaitu ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Lalu pendapat kedua dari Immanuel Kant. Immanuel Kant membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yaitu logika, aritmatika, dan geometri. Indikator suatu pemikiran yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Lalu cabang yang kedua adalah ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada, sesuatu yang ada, termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Hal yang dipersoalkan pada cabang ini adalah cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta ataupun hanya dalam pikiran manusia. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah. Yang hal ini bisa dilihat di sejarah peradaban Mesir kuno dan Babilonia. Pemikiran akan konsep-konsep tersebut bahkan terjadi sebelum konsep perhitungan baku ditemukan. Matematika memiliki bahasa. Apa yang disebut sebagai bahasa matematika? Matematika sebagai bahasa artinya matematika sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Dengan bahasa matematika memungkinkan adanya perhitungan secara kuantitatif. Bahasa matematika lebih singkat daripada bahasa biasa. Lambang dan simbol pada matematika dipergunakan untuk mempersingkat kata-kata yang berlebihan. Lalu cabang yang ketiga adalah metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Dapat juga diartikan sebagai cara penyusunan berbagai alur dan asas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode. Yang mana hal ini dibagi menjadi 3 metode lagi. Yang pertama adalah metode deduksi. Metode deduksi adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Lalu yang kedua adalah metode induksi. Metode induksi adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum.
Lalu yang ketiga adalah metode dialektika. Metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tesis, antitesis, dan sintesis, atau berdasarkan premis mayor dan premis minor yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting pada metode matematika adalah aksioma, definisi, dan teorema. Ilmu-ilmu aksioma matematis bersifat analitik, dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Adapun teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.